saya buat video-video pembelajaran, salah satunya mensiasati itu. Murid tidak bisa selalu mengikuti pengajaran kita melalui secara Zoom, online betul langsung. Live-nya betul. Sehingga saya bikin YouTube yang bisa diakses kapanpun, dimanapun. Dalam prosesi pembelajaran jarak jauh ini kita harus benar-benar peka ya. Saya sebagai guru, ketika anak sudah mulai gejala-gejala, misalnya di WA, di chat, kita di read nggak dibalas, itu kita harus sudah punya ini kenapa anak ini gitu. Biasanya anak-anak itu terbatas penggunaan gadget, laptop, HP ya. Saya sampaikan sering ke mereka, pergunakan mumpung kalian sebebas-bebasnya dengan laptop, cari informasi, sebanyak-banyaknya, interaksi dengan segala macam sumber-sumber belajar itu luas banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Caca Hamid di YouTube saya ya, yang makin hari makin kece ini. Tentu kekecehan ini berkat support teman-teman yang sudah dengan senantiasa mensubscribe kemudian menonton channel saya yang di antara belantara YouTube yang luar biasa itu. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru gabung, baru muncul di YouTube saya, monggo di subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa kemudian masukan-masukannya. Kalaupun ada kritikan-kritikan, ditulis saja, insya Allah kita akan perbaikin channel ini. Dan pada video kali ini saya coba hadirkan bintang tamu. Bintang tamu ini sebetulnya masih inline dengan isu-isu yang sebelumnya saya senantiasa bikin di serial, yaitu tentang salah satunya adalah tentang dunia pendidikan gitu. Dan kali ini saya datangkan guru. Guru ini salah satunya menurut saya yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini adalah salah satu guru di sekolah yang kemarin sempat heboh itu, yang kemudian saya hadirkan narsumnya, yaitu Cerah. Dan ini adalah salah satu gurunya, kira-kira yang sudah mencetak cerah-cerah di sekolah ini. Sambut saja di depan saya Tri Azud. Selamat datang Mas Tri. Makasih. Dan sekaligus ini juga YouTuber rupanya. Bukan rupanya, sekaligus saya kan YouTuber, channelnya adalah Tri Azud. Tri Azud. Luar biasa. Guru yang sekaligus YouTuber, teman-teman semua. Apa kabar Mas Tri? Alhamdulillah baik, Ca. Alhamdulillah, selamat datang di gubuk saya. Saya ini ngeri saya ngeliatnya ini studionya. Ngeri apa? Ini subscribernya masih 3.000. Hanya persoalan waktu aja, Cak. Persoalan waktu. Amin. Sabar, Man. Sabar. Jadi memang kita mengejar ke kualitas memang. Ya. Kalau ada teman-teman di musik itu di indie gitu ya. Kita kira-kira memang YouTuber indie nih. Berkutat dalam idealismenya di konten, terus kemudian di kualitas audio dan videonya gitu. Dan alhamdulillah lah. Ya kayak gini lah. Keren. Selamat datang. Kira-kira masukannya apa nih? Waduh, apa ya? Sebagai YouTuber. Ini udah keren banget lah. Tapi memang karena yang podcast itu kan memang bukan sesuatu yang mudah viral ya. Betul. Jadi enggak ini ya. Agak susah dikunyah. Susah. Iya. Jadi kalau musik sebetulnya podcast itu musik jazz. Yes. Musik jazz. Yeah. Jadi sangat segmented. Apalagi kitanya masih jazz di kamar mandi gitu kan. Belum artis, belum apa. Jadi makanya agak susah memang. Iya. Jadi selamat datang menikmati musik di sini. Tapi gimana terkait kerjaan sebagai guru sekarang masih berjalan ya? Iya alhamdulillah, sejak walaupun pandemi setahun lebih sudah ya kita pembelajaran jarak jauh. Tadi sekolah kami juga udah disebutkan, Maninsan Cendekia Serpong, sampai hari ini masih pembelajaran jarak jauh. Walaupun sih insya Allah pekan depan sudah mulai, Cak. Walaupun PTM terbatas. Udah mulai. Sudah. Insya Allah Senin depan sudah mulai, walaupun dengan jumlah murid yang terbatas sesuai dengan aturan PPKM level 3 ya kita di Tangerang Selatan. Gitu. Sudah mulai dibuka ya? Ya sudah. Karena itu yang meresahkan, karena bagi saya tetap aja ada bedanya. Dari berbagai narsum yang ada bedanya terkait langsung dan tidak langsung gitu.
Jadi kendalanya apa yang selama ini dihadapin dari Mas Tris? Ya, jadi kendala selama pembelajaran jarak jauh yang pasti kita kan karena tidak bertemu langsung dengan siswa ya, tidak mendalami langsung apa yang dirasakan mereka gitu kan di rumah. Kita nggak tahu tuh kondisi di rumahnya seperti apa. Belum lagi kendala-kendala teknis yang juga itu sangat mempengaruhi mood, semangat belajar. Anaknya udah semangat tapi tiba-tiba sinyal hilang. Apalagi sekolah kami seluruh Indonesia siswanya Manisan Cendekia. Ya. Oh iya betul ya. Dia tersebar ya. Betul. Jadi ada yang kayak kemarin yang siswa saya di kelas saya tinggalnya di bawah kaki gunung yang sinyal susah, mau udah ganti provider segala macam sinyal tetap susah. Belum lagi kendala listrik mati ya di beberapa daerah ya. Kita yang di kota mungkin masih beruntung lah ya. Kalau di sana kan seperti udah kayak keseharian gitu ya. Bagaimana ngatasinnya itu? Nah itulah makanya kenapa saya hari tadi disebutkan YouTuber gitu ya. Saya buat video-video pembelajaran, salah satunya mensiasati itu. Murid tidak bisa selalu mengikuti pengajaran kita melalui secara Zoom online betul langsung. Live-nya betul. Sehingga saya bikin YouTube yang bisa diakses kapanpun dimanapun. Ya, kalau hari ini dia nggak punya kuota kan masih bisa besok malam cari paket gratisan. Seperti itu. Bisa numpang WiFi gitu. Betul. Intinya salah satunya itu Cak. Jadi saya paham betul murid saya tidak selalu bisa langsung mantengin kan, kalau walaupun bisa di record ya di Zoom itu di record, tapi kan kalau record Zoom 1,5 jam kemudian kita tinggal upload di YouTube itu juga rasanya beda. Betul. Ya karena yang nonton itu kan ya beda lah. Dan pasti nggak fokus karena di Zoom itu kan tampil semua. Betul. Butuh editing yang lebih panjang lagi. Betul. Dalam makanya saya meringkasnya dibikin buat video pembelajaran. Saya biasanya hanya durasi 10-15 menit karena ya saya paham ini ya, orang bertahan di YouTube biasanya nonton hanya sekitar betul. Dan itu memang menjadi PR banyak guru-guru, bahkan hampir semua guru. Makanya juga yang menjadi tertarik kemudian saya undang karena memang ada beberapa update-annya yang tentang metode pembelajaran dan bagaimana cara membuat metode pembelajaran yang efektif by video kan gitu, menggunakan HP segala macam. Itu yang dilakukan oleh Mas Tri kan. Iya, gitu. Betul. Iya betul ya. Jadi sebenarnya kita sudah diuntungkan sih sebenarnya dengan teknologi yang sekarang ya. Yang dulu saya kebayang tuh bikin video harus kamera mahal dan segala macam, ternyata dengan HP yang ya biasa gitu ya kita bisa merekam. Betul. Dan edit segala macam udah bisa. Tinggal ngupgrade kemampuan untuk editnya. Kemampuan. Karena software-nya juga banyak yang gratis kan. Betul sekali. Jadi ya kuncinya di mau atau enggak aja sih sebenarnya. Kalau kita mau belajar insya Allah mudah. Dan teman-teman saya juga banyak kok sebenarnya yang bikin video pembelajaran, cuma memang biasanya tidak di share publik, jadi hanya di share di mana siswa grup-grup siswa aja, terbatas biasanya. Betul. Dan menurut saya yang di video itu relatif simpel gitu. Karena banyak video kan kemudian men-share videonya saja gitu kan, dengan kemudian display tapi nggak, kan beda dengan menulis di papan tulis gitu kan. Betul. Nah itu juga ada secara psikologis yang berbeda kemudian kalau kemudian ditampilkan beda dengan kayak banyak kan presenter yang kemudian kayak di TV sambil dioret gitu. Karena otak kita itu merangsang untuk kemudian membaca per teks, per kalimat, per kata gitu. Nah itu juga dibuat kemarin ya tutorial. Iya. Saya buat beberapa model video yang sederhana ya untuk yang bisa dilakukan guru. Mulai dari cuma direkam, nulis di kertas ya, disorot kamera, itu juga bisa. Betul. Itu cukup efektif juga itu. Ya itu menurut saya guru-guru perlu banyak semacam mengupgrade kemampuan mensiasatin keterbatasan itu. Karena ya itu betul ternyata Zoom itu ada banyak kendala, belum lagi ada banyak kemampuan keterbatasan kemampuan mereka. Banyak kemudian yang saya alamin gitu, anak saya temanin kemarin daring karena kebetulan yang TK dan kelas 1 SD, anak saya ada yang TK baru masuk, kemudian yang SD. Harus kemudian dua-duanya ada yang daring pas berbarengan gitu. Ada yang offline gitu, yang TK. Saya temenin yang daring itu.
mereka menyaksikan bagaimana mereka bikin videonya, bagaimana pengantarnya di video, masih banyak yang gagap banget gitu. Gitu. Bikin video ada yang ambil dari YouTube gitu ya, dinarasikan ulang tapi belum bisa menghilangkan suara aslinya, akhirnya double gitu kan. Double bertemu dengan anak-anak yang nggak dimatiin voice-nya, udah ambiar itu. Saya bilang ya Allah, ini teknis seperti itu gitu. Mereka belum bisa bikin moderasi, mute. Itu belum lagi dia bikin video naskah ada narasinya yang diubah sama dia gitu. Tapi suara aslinya masih ada. Jadi backsoundnya tumpang tindih gitu. Belum lagi ada yang ternyata bikin narasi, mereka bikin video tapi ada backsoundnya lebih besar dari voice dia kan. Aduh kacau jangan gitu. Itu mereka belum sampai pada itu guru-guru itu. Betul Cak. Jadi kan ini kan pandemi ini benar-benar kaget ya guru-guru. Jadi kita nggak pernah dipersiapkan ya karena emang bencana ya datang tiba-tiba. Walaupun pelatihan-pelatihan tentang membuat video pembelajaran sebenarnya sudah ada, tapi memang kan tidak masif, kita ngikutinnya juga ya serius nggak serius gitu kan. Karena kita nggak gitu. Karena kan nggak kebayang akan kejadian seperti ini gitu kan. Belajar modelnya daring dan begitu lama sehingga akhirnya guru-guru ya harus cepat gitu. Ada yang memang ya kalau saya kebetulan udah nge-YouTube duluan 2018. Jadi ketika pandemi datang untuk editing sederhana dengan HP saya udah bisa lah walaupun nggak jago banget seperti itu. Tapi guru-guru yang lain memang luar biasa karena emang mereka harus dipaksa gitu ya oleh keadaan buat video pembelajaran ya akhirnya terus tadi yang seperti Cak Hamid cerita lah gitu. Dan itu sebenarnya udah luar biasa juga sebenarnya effort dari teman-teman gitu ya. Ada usaha untuk memberikan yang itulah ya tadi ya ke siswa ya seperti itu. Dan itu kalau di teman-teman terutama di Insan Cendekia kualitasnya udah seperti itu atau masih banyak yang masih biasa? Ya secara umum masih biasa. Saya juga kan masih sederhana aja ya karena memang kita nggak, tadi yang saya bilang tidak pernah melakukan pelatihan khusus bikin video yang profesional gitu ya. Walaupun ada tapi hanya beberapa guru lah. Kalau secara umum memang ya kita nggak dipersiapkan, bahkan waktu Zoom juga awal-awal juga banyak yang nggak paham gitu. Karena kan bener-bener baru kan, walaupun akhirnya setelah sekarang sih udah familiar dan terbiasa, guru siswa udah biasa. Reduksinya berapa persen itu dari tatap muka dengan kemudian daring dengan kemampuan yang seadanya yang dimiliki guru kira-kira secara objektif gitu? Waduh berapa ya? Ya pasti jauh sekali lah Cak. Jadi saya selalu bilang ke siswa itu kita udah terutama di Insan Cendekia ya udah menurunkan standar yang jauh sekali karena kita memahami tadi keterbatasan dari kondisi dari hal teknis sampai yang lain sebagainya, kondisi keluarga juga yang macam-macam kan. Iya, noising di sana, distractionnya. Betul. Tiba-tiba adiknya, tiba-tiba orang tuanya, tiba macam-macam kan. Iya. Jadi kita benar-benar toleran banget dari standar isi. Jadi kalau dibilang reduksi wah jauh banget lah kalau dari segi standar. Tapi ya sudah kan ya istilahnya tak ada rotan akar pun jadi kira-kira begitu kan. Daripada nggak sama sekali. Jadi emang materinya ya sebisa mungkin kita maksimal, tapi ya sudahlah gitu. Jadi kita tetap tidak sampai, karena banyak juga yang stres ya. Kita siswa-siswa ya di secara umum ya, bukan hanya siswa kami ya. Artinya stres dalam artian ya wajar juga mereka bertemu dengan laptop berjam-jam gitu ya dengan nuansa yang serius. Kalaupun anak sekarang biasa dengan laptop, tapi kan biasanya dengan game ya, gembira, beda dengan ketika dia pembelajaran gitu. Jadi guru harus benar-benar luar biasa di masa pandemi kayak gini. Ini yang saya khawatirkan, kenapa kemudian saya bikin serial agak panjang tentang dunia pendidikan ini, karena seolah diabaikan gitu ya. Seolah diabaikan oleh pemerintah, padahal menurut saya ini udah setahun setengah ini, kalau sampai 2 tahun 3 tahun ini artinya ada penurunan generasi ya, kualitas generasi bangsa kita gitu. Di teman-teman yang saya kira Man Insan Cendekia termasuk man yang pelopor terbaik lah salah satunya. Tapi sudah merasakan turunnya, apalagi yang man-man biasa di kampung gitu. Iya. Yang tentu jangankan untuk pakai data yang gitu-gitu gitu. Untuk makan aja susah, guru-guru juga. Betul.
yang gaji mereka sangat rendah gitu, itu pasti akan turunnya luar biasa. Kalau tidak ada akar, tidak ada rotan akar pun jadi, jangan-jangan akar pun juga nggak ada gitu loh. Itu menjadi persoalan. Itu. Iya. Iya betul. Jadi emang gitu ya, Cak. Jadi problemnya emang terutama untuk pendidikan dasar yang paling susah ya, TK, SD itu. Kalau saya sebenarnya kalau yang tingkat SMA mereka udah biasa lah dengan gadget. Sambil diminum. Iya, siap. Nggak terlalu bermasalah, apalagi kayak mahasiswa yang biasa dengan belajar mandiri, jarak jauh gitu ya. Yang paling problem menurut saya emang untuk SD, SMP atau apalagi TK itu ya, waduh, betul. tambah stres ya, sama saya juga punya anak TK. Emaknya bertanduk, saya pun bertanduk gitu kan. Gitu, iya. Betul. Iya. Stres sekali. Iya. Karena kita juga sambil walaupun di rumah kayak juga sambil bekerja juga, nggak bisa juga nemenin full dia belajar gitu kan. Ya jadi karena waktunya juga bersamaan, ya seperti itulah kondisinya. Jadi emang luar biasa ini ya kondisi pendidikan kita di era pandemi ini. Artinya sebetulnya agak susah mendapatkan model, paling nggak tahun-tahun dalam 1 tahun 2 tahun ini, model cerah-cerah yang lain gitu loh. Karena prosesnya udah berkurang gitu. Iya. Tapi saya selalu gini, Cak. Saya selalu sampaikan ke siswa saya, kita kalau mau cari kelemahan dengan pandemi ini, banyak lah. Tapi coba kalian cari sisi-sisi yang baik. Kayak misalnya sekolah kami kan boarding. Biasanya anak-anak itu terbatas penggunaan gadget, laptop, HP ya. Saya sampaikan sering ke mereka, pergunakan mumpung kalian sebebas-bebasnya dengan laptop, cari informasi, sebanyak-banyaknya, interaksi dengan segala macam sumber-sumber belajar itu luas banget. Walaupun di kami bisa, tapi kan ada waktunya kalau di asrama kan. Tapi ketika di rumah kan dia bahkan tengah malam pun segala macam ya manfaatkan dengan baik sebenarnya. Cuman garansinya apa? Tidak mereka lari ke game kan? Itulah itu susahnya di situ memang. Ya itulah pokoknya. Ya itu yang paling berat memang, kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngawasin. Orang tua pun ya gitu deh, permasalahan hampir semua lah. Ketika ditanya lagi belajar, padahal ternyata dilirik. Betul. Ternyata main game. Iya, anak saya gitu. Pas dibuka pintu langsung diam. Padahal habis itu dia nonton YouTube gitu. Betul. Ya, itu iya emang hampir semua kendalanya orang tua, siswa itu seperti itu ya. Tapi setidaknya kalau kegelisahan itu sudah mulai muncul. Orang-orang tua itu banyak sekarang itu menuntut bagaimana tatap muka. Betul. Menuntut bagaimana tatap muka. Anak saya yang perempuan itu baru mau masuk SD kemarin, masuk TK. Kemarin tadinya udah masuk TK 0 kecil gitu. Pas mau pindah itu ternyata daring, saya nggak terusin, milih dipindahin untuk yang daring gitu kan. Walaupun dia cuma 3 hari, sisanya offline, by daring, yang satunya offline gitu. Tapi ada kombinasi yang itu ada bonding gitu, ketemu dengan guru, betul. Karena beda bukan kadang ya, dalam banyak hal ke orang tua itu mereka nggak patuh, tapi ke guru lebih patuh. Iya. Tapi kalau ketemu langsung, kalau nggak ketemu langsung itu kan noise di Zoom itu kan, noise di Zoom, teks banyak yang ngomong segala macam, anak itu nggak fokus, belum bisa fokus pada ini suara guru gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu, itu saya nggak tahu evaluasi dunia pendidikan apa, tapi saya bilang ya Allah ini susah banget, ini akan menurun. Maka saya ingin mengundang teman-teman yang kira-kira ada inovasi-inovasi termasuk yang dilakukan oleh Mas Tri kan, dengan mungkin banyak yang masih belum terpikirkan untuk bagaimana membuat semacam resume mata pelajaran yang itu diperpendek menjadi 15-20 menit gitu. Dan itu lebih efektif ketimbang kemudian disampaikan oleh Zoom dengan kendala-kendala yang itu. Iya, betul, Cak. Jadi saya emang tujuannya seperti itu, jadi meringkas. Anak-anak juga kan nggak bisa juga beda pengajaran ketika di kelas dengan di Zoom gitu kan. Kalau di kelas anak manteng karena ada bonding tadi, ikatan. Mau kita 2 jam ngoceh pun ya mereka nggak stres karena kita bisa dan satu pintu kamar mandi segala macam gitu kan. Harus izin. Tapi kalau di Zoom nggak bisa, makanya saya lebih memilih mengutamakan di video pembelajaran itu sehingga mereka bisa praktis ya,
mereka kan biasanya hanya nyari yang utama-utama aja sih, ringkasan-ringkasan pengembangan ya mereka ini sendiri ya. Tinggal tetap baca buku, saya tetap wajibkan juga untuk baca buku karena biasanya konten video saya itu ya intisarinya saja lah isinya ya, stimulus agar mereka lebih mencari lebih banyak gitu. Karena anak sekarang itu butuhnya memang dirangsangan sih, di stimulus itu. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Tri itu udah keren. Karena kenapa lagi-lagi kenapa kemudian saya undang itu, karena memang saya pernah sekali dua kali lihat updatean tentang tutorial bagaimana presentasi gitu. Mata pelajaran segala macam kan gitu. Itu untuk guru, soalnya memang banyak guru-guru tuh di luar sana itu yang sampai sekarang masih gagap. Tapi ada banyak juga yang guru-guru yang speed up. Saya seperti Mas Tri, ada teman saya di Sumsel itu udah kemarin tiba-tiba udah bikin 2 video 3 video gitu, tutorial gitu. Menurut saya itu di-upload di YouTube gitu. Itu ada dua keuntungan. Keuntungan pertama siswanya gitu ya, yang seperti yang tadi kemudian mengalami kendala kemudian bisa nonton later kan gitu. Bisa nyari pakai data dulu kemudian bisa ditonton. Tapi keuntungan yang kedua, siapa tahu ada juga guru-guru yang lain mata kuliah yang mata pelajaran yang sama yang nggak bisa gitu kan. Bisa pakai itu. Artinya kita juga bisa menimbulkan benefit kedua, syukur-syukur ternyata viral, menghasilkan gitu kan, membuat konten gitu, YouTuber. Soalnya subscriber Mas Tri ini lebih banyak dari kita, dari saya gitu. Walaupun lebih banyak ke vlogger ya. Iya, vlogger. Banyak vlogger. Karena kalau kayak saya itu musik jazz. jadi segmented gitu. Segmented. Tapi paling nggak itu udah dilakukan oleh Mas Tri. Dilakukan oleh Mas Tri, dan itu menurut saya bagian dari yang menginspirasi. Semoga teman-teman yang nonton itu kemudian coba dicolek YouTube-nya. Saya kira keren gitu, terutama yang guru-guru ya. Yang guru-guru. Banyak teman-teman saya yang guru-guru nggak kepikiran ke arah sana. Menurut saya itu bagus gitu. Terima kasih. Nah, menurut saya kalau seandainya ini masih terus berlanjut Mas Tri di dunia pendidikan ini, apa aja yang harus diperbaikin terus kemudian dikembangkan dari metode pembelajarannya? Kalau ini terus berlanjut memang saya nggak kebayang ya. Karena kan memang saya selalu sampaikan ya, fitrahnya pendidikan itu kan bertemu guru dalam satu ruangan gitu kan. Makanya dalam kiai-kiai juga buku kitab-kitab kita kenal ta'lim muta'alim. Iya, itu kan keberkahan segala macam gitu ya. Ya kalaupun memang terpaksa harus begini terus ya berarti tadi kualitas video pembelajaran kita harus ditingkatkan terus ya. Kemudian komunikasi personal ke siswa kita harus mitigasi dengan cepat ya. Jadi dalam prosesi pembelajaran jarak jauh ini kita harus benar-benar peka ya. Saya sebagai guru ketika anak sudah mulai gejala-gejala misalnya di WA, di chat, kita di-read nggak dibalas, itu kita harus sudah punya ini kenapa anak ini gitu ya, harus diantisipasi sebelum kenapa-napa gitu ya. Kemudian karena itu jauh ya, kita nggak tahu. Betul sekali. Jadi kemudian mengikut sertakan orang tua atau wali yang berada di rumah untuk mendukung proses pembelajaran itu juga sangat penting sekali. Jadi berkomunikasi dengan orang tua gitu. Jadi tahu kondisi anaknya lebih peka gitu, karena ini tidak bisa dilihat langsung. Anak ini sedang moodnya bagus atau tidak, sedang siap atau tidak. Gitu. Itu juga sangat penting untuk diketahui. Terus kemudian orang tua juga bagaimana terlibat ya. Iya, betul. Itu yang penting poinnya ya. Jadi karena mereka, dan memang kan permasalahan juga orang tua juga tidak selalu di rumah itu yang masalah. Betul itu yang problem. Kalau anak-anak SMA sih aman. Kan SMP SMA masih aman. Ada anak TK, anak SD gitu, kelas 1 kelas 2 tiba-tiba ditinggal sendiri dengan kakaknya juga sekolah gitu kan. Ada juga. Betul. Nah, ibu bapak kemana kerja? Ya bagaimana kerja kan? Iya. Ya itu yang saya hadapi, yang anak SMA-nya kan, kakaknya dia kan. Makanya dia selalu bilang, "Ini Pak, adek saya nih." Ya, saya selalu dampingin. Iya,
Saya selalu tadi saya selalu mendorong hal-hal yang positif. Udahlah, mumpung kamu di rumah nggak di asrama. Kalau kamu udah tatap muka di asrama kan nggak bisa ngajarin adik kamu. Kapan lagi saya bilang gitu. Ya, tapi Pak rusuh Pak. Biasa selalu gitu. Ditanamkan added value ya. Iya. Nilai tambah. Betul. Hikmahnya betul. Hikmah saya selalu tanamin itu karena tadi saya bilang kalau nyari yang negatif terus ya nggak ada habisnya lah. Ya gitu. Jadi saya selalu bilang ke mereka, ya udah mumpung di rumah seru-seruan ngajarin adiknya, ntar udah masuk ke asrama udah sulit, nggak bisa lagi kamu ya. Nanti yang ada malah kangen. Biasa saya selalu bilang gitu. Waktu di sini nanti kamu kangen pulang. Di rumah pengen buru-buru masuk ke asrama, ke sekolah gitu. Jadi ya mumpung di rumah lah, puas-puasin, berbakti sama orang tua. Saya selalu bilang gitu kan, kemudian ke adik-adik kalau memang punya adik, diajarin baik-baik, itu aja saya. Oke. Kalau terkait hikmah itu kan ke siswa. Siap. Kalau hikmah bagi Mas Tri sebagai guru, kopi ini seperti apa? Ya tadi sebenarnya sama, jadi sebenarnya kedekatan ke anak Cak. Jadi ternyata saya benar-benar dengan pandemi ini tahu banget anak saya tuh batasnya kayak apa sih, belajar apa yang dia paham detail banget. Dulu kan saya tahu lah kira-kira anak, tapi ternyata dia nulis angka 8 sampai detail gitu. Saya baru tahu gitu ternyata dia nulis aja seperti ini. Anak saya yang baru masuk SD kelas 1 nulisnya seperti ini. Yang anak kedua kan udah kelas 3, waktu itu sebelumnya kan offline. Saya nggak tahu per detail anak. Tapi pas yang anak yang kedua ini yang kelas 1 SD itu ya hikmahnya saya bisa tahu detail perkembangan dia seperti apa. Jadi ya mau nggak mau akhirnya jadi gurunya membimbing gitu ya sampai dia bisa gitu. Dan ada kepuasan tersendiri sih. Jadi kalau saya selalu namin anak saya harus bisa baca, bisa ngaji, harus dari saya. Kalaupun gurunya sifatnya ngebantu aja. Tapi saya ingin lihat dia dari benar-benar yang saya tahu persis dia nggak bisa baca, kemudian saya bisa baca, itu harus dari saya. Karena itu menurut saya itu momen paling akan dia kenang seumur hidup. Iya, sama seperti saya juga itu mengenang almarhum ayah saya karena ya diajarin baca. Gitu, walaupun guru ya tanpa mengurangi tentu, tapi momen apa? Jadi tadinya malah fokus ke anak orang gitu. Iya. betul. Sekarang bisa mendidik anak sendiri. Betul. Gitu. Jadi Mas Tri ini saya kenalnya. Ini memang dunia ini sempit ya. Jadi dunia ini sempit. Jadi nggak sengaja juga. Maksudnya ketika saya kemarin cerah gitu ya, saya undang gitu kan. Cerah saya undang, ternyata komen, Cak itu murid saya, siswa saya. Oh iya, dia kan murid di Insan Cedikia gitu kan. Dan ini saya kebiasaan gitu. Kebiasaan saya, kalaupun ada kontak yang masuk dan pernah komunikasi sama saya save. Kecuali lagi error. Kalau lagi error ya sudah, saya save nggak bisa gitu. Saya nggak pernah mendelete nomor kontak gitu. Dan ternyata dulu itu saya beli motornya. Maksud tadi ngelihat itu motor saya di bawah. Saya foto Cak. Jadi ngelihat motornya, karena itu bilangnya motor dulu berkesan kan. Cak, saya sebetulnya sangat berat untuk melepas ini bla bla kita ngantar ke rumah waktu itu. Jadi dunia itu sempit. Nggak taunya Cak undang cerah dia gurunya. Tadi ke bawah ngeliat motornya masih ada dipakai dafir. jadi foto tadi. Saya foto. Karena ya gitu. Jadi nggak mau mutus silaturahmi. Saya selalu nggak mutus silaturahmi dan alhamdulillah ternyata nyambung. Nyambung. Saya juga beruntung banget ya. Iya, maksudnya tadi dari jual beli motor yang tadinya nggak kenal, ternyata yang pembeli motor saya orang keren banget. Saya baru pertama kali nih ke kantornya. Geleng-geleng saya. Nggak apa, biasa aja kita mah remeh-remeh ya, Mas Tri. Jadi remeh-remeh ya. Jadi waktu datang waktu itu setahun setengah yang lalu apa? Iya. Setahun setengah yang lalu. Itu saya gini, dalam mendidik anak, walaupun saya ada beberapa mobil gitu, saya paksa anak saya itu menikmatin seperti masyarakat secara umum. Jadi sebelumnya motor itu motor grand yang dipakai motor rombeng gitu. Padahal saya bisa belikan, tapi saya pakai motor biasa. Mendidik kemudian nggak kemudian dengan materi dengan itu gitu kan.
sebetulnya mau ngantar pakai mobil juga bisa, tapi saya pakai motor. Dan motor yang paling bagus sebelum buat ngantar itulah motor dari Mas Tri itu. Jadi itu yang kemudian dipakai oleh Davir sebelum daring gitu, di antara nyembus gitu. Tapi ini pakai. Iya, saya juga sampai geleng-geleng sama istri saya tadi, Pak. Unik ya, dari motor kok bisa sampai ketemu di podcast ini. Dan saya juga kaget juga sama Cawa tuh pas lu YouTube juga ini orang, saya bilang. Udah saya kasih masukan yang suara ya. Yang suara betul ya. Karena waktu itu suara kecil banget, saya merasa baik-baik aja gitu. Pas dengerin, oh iya kecil gitu. Oh iya ngerti di YouTube. Itu pas vlogging. Oh ya vlogger gitu lihat. Ya sejak itu saya kemudian berbenah. Karena dulu saya awal-awal hadir di YouTube itu masih self narasi, pakai kamera sendiri, langsung pakai lavalier gitu kan, langsung edit sesuai dengan selera. Tapi pas podcast multicam gitu, multicam masih pakai 2 handphone gitu, mensinkronkan ternyata susahnya nggak tolong-tolong gitu kan, mensinkronkan suara video gitu. Aduh, jungkir balik saya tuh. Kenalannya kayak itu, suara ternyata kecil. Sebelum kecil itu nggak sinkron. Ada teman yang indah pertama itu, saya render berkali-kali nggak sinkron. Yang Ayu masih aman gitu, yang itu tiba-tiba sinkron, tapi kecil banget. Tapi sekarang udah oke ya. Udah oke. Geleng-geleng saya pokoknya udah. Sudah renyah. Iya. Jadi tim. Sama-sama saya tadi yang kuncinya tadi yang di tag itu. Ini tag iya betul. Karena saya belum otak-atik tentang itu, belum otak-atik karena saya ya jalan aja saya ke teman-teman, saya bilang udah kita jalan aja, paling nggak kita ambil benefitnya. Saya nggak berpikir bahwa kita dapat apa di YouTube, tapi kita biar membantu siapa yang nonton itu kemudian berhikmah. Syukur-syukur kalaupun itu kemudian dapat kita, itu bagian dari bonus gitu. Saya bilang bagian dari, udah kita kalau ada 300 orang yang nonton, dari 300 itu 10% aja yang kemudian oh iya bermanfaat bagi saya, oh iya ternyata nonton Mas Tri, kemudian orang kemudian oh iya saya kemudian guru-guru kemudian terbantu, itu lebih dari cukup gitu, lebih dari cukup, luar biasa. Dan insya Allah masukan-masukan juga kita perbaikin sih. Keren, gitu kan yang tadi kelemahan itu. Dan thank you sudah hadir Mas Tri. Thank you sudah hadir. Semoga teman-teman jadi guru-guru di luar sana perbaikin materinya, karena materi itu penting untuk kemudian, karena tidak Anda udah pintar ceramah mempengaruhi siswa secara direct. Ketika di Zoom itu noise-nya banyak banget, distraction-nya banyak banget. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Tri dengan kemudian mengupload di YouTube, bikin tutorial, bikin kemudian membuat simplifikasi, membuat semacam resume gitu, kemudian bisa disebar, itu juga menjadi contoh yang baik. Manfaatnya juga akan banyak teman-teman guru yang lain juga bisa, yang tidak mengalami keterbatasan untuk bikin video, bisa kemudian memakai video itu gitu. Dan itu juga bagi teman-teman guru juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Tri. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, monggo di subscribe YouTube ini. Sekali lagi, YouTube ini hanya orang-orang keren yang nonton, nggak perlu banyak-banyak saya. Tapi lulu yang nonton, yang kemudian subscribe, mantengin, itu udah menjadi kebanggaan bagi saya dan teman-teman di sini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama.